dibaktihi pada tolak awli ujrin min marotin. Lain aja setelah istimal ma, apabila engkau lemah tidak bisa menggunakan air, dibaktihi karena ketiadaan air, pada tolak setelah cari sana kemari nggak ada air, awli ujrin atau karena ada air tapi ada kemunduran marotin kena sakit, awliman inna susuli ilahi min saburin atau kena halangan untuk sampai kepada air itu, dan min saburin daripada dan dia mau ngambil sana di air sana, ada di sana tapi dalam perjalanan itu ada macan berbahaya. Au habsin, ya, tertahan, ya. Au kanal ma'ul hadir tahta ilahi ni'atska, atau air ada air itu pas-pasan kau butuh ya dengan air itu karena untuk minum ya atau setelah haus, air hanya senggah-senggah ya untuk minum. Au atsirafika, atau ada air di ya yang untuk buat apa memberikan minum pada temanmu yang haus. Au kana milkan li ghairika walam yabi ila bi aksra min sabil masjid. Au kana milkan li ghairika, atau ada air tapi punya kita, orang lain ya. Orang lain. Walam yabi ila bi aksra min sabil masjid, dia tidak menjual tuh orang itu punya air, tidak menjual kecuali dijual dengan lebih daripada sama dengan misi harga yang biasa. Ada kemudian dijual itu dengan harga yang apa lebih daripada yang biasa. Biasanya ya dia maunya kemudian lebih banyak, lebih tinggi. Ini boleh kita au kana bika jarahatun, atau pada kau ada luka ya, coba ya, duduk misalnya di tangan luka, di tangan luka bisa ya air itu ya membahayakan. Bagaimana tuh? Kalau itu kan ada tertib. Kalau yang dilukanya di tangan kanan, tetap wudhunya pakai air yang apa? Yang sehat. Kita lupa, saya lupa 3 kali. Tangan kanan nih, misalnya lupa diperban gitu. Tapi yang sehat-sehat itu, yang sehat dikenain dulu. Kalau udah sehatnya yang kanan udah jika dibasahin, tinggal yang luka itu kayak wudhu, ayam. Nah setelah itu lanjutin lagi tuh, tangan kanan biasa pakai air, beda dengan mandi. Kalau mandi nggak ada tertib ya. Punya apa? Punya hadas besar. Kalau dia punya ada sakit, demam tinggi, ada dokter punya air. Ya. Bisa tinggal tuh, jadi jangan
punya besar itu jangan kita gunakan dengan air ya, dipakai yang ya itu setelah sekali udah ya, beres, nggak ada tertib. Au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau dia kalau dia berwudu itu sudah ada penyakit yang dikhawatirkan ya dari itu atas diri engkau, dikhawatirkan membahayakan mandi misalnya ya. Fasbir hatta yura waktu itu. Jadi sabar sehingga masuk waktu kedua sholat kan. Jadi sudah masuk waktu baru ini sholat ya. Dua apa ya, baru tayamum. Jangan apa selama masa waktunya masih lama udah tayamum jangan. Sumaksir sahidan thayyiban alaihi Rabbun khalisun tahirun layyinun. Dan kau menuju ya, sahidan tanah yang baik, bersih, riban alaihi atasnya, turabun yang tanah itu atasnya ada turab ya, debu. Di tanah yang ada debunya, yang khalis, yang murni ya, nggak ada campuran dapur atau dengan lainnya. Tohirun dia suci, lainun juga nggak kasar ya, agak lembut. Bagaimana caranya ya? Qadrib alaihi bikaffaika doman baina asobika. Qadrib itu pukullah ya, atas tanah itu yang ada bentuknya bikaffaika dengan dua tapak tangan kau. Doman baina asobika dihimpun antara jari-jari tangan itu himpun, jangan menggaring ya. Wanwi istibahata pada sholat niatnya waktu tayammum istibahati habis sholat, niat tayammum untuk meneruskan keperluan sholat, niat waktu tayammum istibahati habis wa masahihima wajhaka kullahu maratan wahidah. Dan usaplah dengan keduanya telapak tangan itu wajhaka, kamu semuanya maratan wahidah, sekali berata semua. Wala tatakallaf isolal rubar ila mana bisani apa au kasupa. Dan jangan kau paksakan tuh ya, menyampaikan debu itu ke tempat-tempat tumbuhnya rambut di bawah, misalkan biarkan itu, misalkan supaya kena semua enggak ya. Kalau udah rasa yakin, udah rasa ya apa supa ya, itu rambut bis atau sumanza khotamaka, kemudian cabut itu ya cincinku. Jadi jangan, kalau itu kan dia enggak kena ke dalam cincin itu, enggak apa tutupan cincin itu enggak kena kalau dibuka ya, debu dari muka ya. Wadrib dorbatan sanya, pukulkan pukulan yang kedua. Mufarrijan baina atomika, sekarang itu direnggangkan yang antara jari-jari kau, direnggangkan sekarang yang pukulan yang kedua ini direnggangkan.
Diregangkan jari-jari tangan. Famsah bihima yadaika ma'amir fakoika. Satu dengan keduanya, pukulan kedua itu yadaika tangan kau ma'amir fakoika beserta tutnya tut kau. Ba'ilan tastau'ibuhuma qadib dorobatan ukhra. Jadi begini ya. Saya lihat di mana kita ini ya. Ini tuh. Ya. Nawaitu istibah atas hadis salah, nawaitu istibah hadis sol salah ya. Besok itu ya ini diratain, jadi waktu masak ini jangan di jurusan yang kita teguh, nanti dia jangan karena yang amal ini jangan ngampur ke situ ya. Ini ya, yang perutnya ini belakang tangan ini diusap dengan perut jari tangan kiri gitu ya. Nah ini yang telapak tangannya perut apa tang. Nah itu lagi jadi ini kan udah sekarang ini yang perutnya bakal di belakang, perut jari belakang, ini yang belakangan begitu. Tidak selesai. Muka sama tangan doang. Iya. Bukan pertama apa? Bukan Sama pertama gini. tangan dua apa tangan satu? Dua. Tadi Sampai dua. Kalau tadi kalau Tangan. memang sama anggota tadi ini gitu. dua gitu ya. Dua. Ini kan udah bersihin dulu begini kita. Boleh juga tangan satu. Tipisin dulu. Bersihin dulu gitu. Iya gitu. Pukul. Kalau tangan satu Enggak, maksudnya di tangan yang bersihin begini Pak. pakai yang bekas suka dong. Enggak gini. Apa ngambil lagi? Ambil lagi. Kan dua tuh. Kedua. Dua gitu. Bersihin nggak tuh tangan kita dulu gitu. Ini kan Suka. ini kita lagi ya pertama muka. Kan tengah. Ini yang ini. Ambil. Tangan kanan. Yang kanan tuh. Dari belakang. Ngambil lagi. Jadi telapak tangannya ini perutnya ke tangan gitu. Ada lagi tuh. Kiri. Terus kiri. Ini gitu. Selesai. Kalau Imam Ghazali itu udah. Satu. Terus kalau lagi, nah itu. Satu tangan kanan, satu tangan kiri nggak ngambil sama aja. Iya dah. Gampangan muka dulu. Iya, gampangan muka dulu. Tapi kalau duduk tertib tadi duduk tertib. Kalau misalnya di kaki nggak bisa Oh, mana po? kena luka kaki kanan, ya itu tetap kalau muka biasa pakai air. Muka tangan kanan dan kiri pakai kepala terus kuping. Terus kemudian yang lukanya di kaki kanan. Yang sehat-sehat itu pakai air dulu. Kayak mobil. Dan kita lanjutin. Itu baik. Fa'ilam tastauhibhuma. Kalau ya tidak rata tuh, keduanya tidak rata. Basuhannya tidak rata. Adrif jabatan kubro. Pukul lagi satu kali. Ya, ila antas tawibahuma sampai rata tuh. Rata. Ya Pak, dibalasin tuh. Yang mana yang nggak rata? Yang tangan kirinya. Sumam sah ihda kafaika bil kubro. Jangan. Tetap dulu. Ada ini lagi saya. Duduk. Sumam sah ihda kafaika bil kubro.
Kemudian bersalatlah salah satu dua tapak tangan kau dengan yang lain. Famsah ma baina asobika bitahlil. Bersalatlah antara jari-jari tangan kau itu bitahlil. Ya, di salat-salatin. Wasoni bihi fardhan wahida, salatlah dengan satu tayamum, satu kedua aja. Jadi satu tayamum untuk satu perdu. Untuk sembahyang perdu yang lain harus tayamum lagi. Masih karena nabi kalau semau kalau yang sunat yang sunat boleh. Satu tayamum itu boleh beberapa rakaat yang sunat. Tapi kalau untuk yang wajib hanya satu aja. Tayamum untuk satu perdu doa udah. Kemudian setelah itu mau sebagai sunat nggak apa-apa. Fa'in arudta an fardantannya, kalau kau ingin sholatnya apa? Yang kedua kali perdu yang lain. Pastahnib lahu tayuman akhor, mulai ya baginya untuk sholat yang lain wajib itu tayamum lagi yang lain. Tidak urut ini tamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'adu rahimahullah dan nababihi wa bi ulumihi bidarani amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah ini dia selalu dia orang yang tidurnya hanya di serambi masjid Bawi. Dia nggak punya keluarga. Dia hanya ngikutin Nabi. Kemana aja Nabi dakwah itu dia ikutin. Karena Abi Hurairah paling banyak dia mendapat hadis. Kata beliau dari Nabi Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Ai iwamuddin, ya, artinya tiang agama. Kama annal amud iwamul bait, sebagaimana tiang itu tiang rumah. Wa fiha di dalam sholat itu dalam sholat ada 10. Di dalam sholat itu ada 10 sifat. Zainul wajib, kalau orang yang sholat selalu nanti zainul wajib, mukanya rapi bagus, mukanya cakep ya. Lagi waktu dia meninggal nanti mukanya tuh terang, bercahaya. Wa nurul qalbi, sholat itu nurul qalbi, menerangi hati. Jadi kalau kita sholat, hati kita Ruya Nabi SAW, kata Nabi, sholatul rajul nurun fi qalbihi. Sholatnya seseorang itu membuat apa? Bercahaya di hatinya, bikin terang dalam hatinya. Paman saha minkum wal yunawwir qalbahu. Kalau siapa ingin di antara kamu itu supaya terang hatinya, nawwir qalbahu, terangilah hatinya dengan sholat. Yang pertama, jadi sholat itu bukannya menjadi dinul wajib bagus. Yang kedua, rohatul badan. Orang yang sholat itu nanti akan sehat badannya. Rohatul badan, kuliah sholat, sholat wasolli, inna sholat tasifakun. Nabi sholatlah, maka tunggu sholat itu menyembuh, menyehatkan badan. Yang ketiga, bahwa unsun bil qabli, sholat itu bakal membuat senang dalam kubur. Jadi sholatnya dia nanti bakal Allah Ta'ala jadikan makhluk, kemudian menemani dia, menghibur dia sampai hari. Sholat itu
membuat dia senang nanti di dalam kuburnya. Kubur gelap, dirian, nggak punya teman, nggak punya apa. Allah dengan salat, kita dengan salat, insya Allah akan mungkin tenang, mungkin senang, menghibur kita di dalam kubur. Wa munzilur rahmah, salat itu menurunkan rahmatnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa miftahus sama, salat itu kuncinya dari keberkahan. Orang yang sholat akan mendapat tujuan keberkahan dari Allah. Lalu ya Pak, Wasiqalul mizan, sembahyang itu ialah memberati timbangan, nanti bakal timbang. Kalau kita semuanya bakal ditimbang di hari kiamat, ya pada masa bakal ditimbang. Nah, kita amaman sakulat nawajibu bahwa bihi syatir aman fakat majunub bahumuhu. Barang yang berat kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, timbang kebaikannya lebih banyak. Bahwa bisa terjadi dia bakal mendapat yang dia senangi, yang dia puasi, itu surga. Amaman fakat majunub, barang siapa yang ringan, lebih ringan tuh, ya kebaikannya lebih ringan, keburukannya itu lebih berat. Bahumuhu hawiyah, ditimbang amal buruknya lebih berat, ya amal kebaikannya kalah. Itu nanti tempatnya hawiyah. Mana turun kembali apa itu hawiyah? Narun neraka. Pemakatul rohmi, orang yang sholat itu Allah sangat senang. Allah meridhoi orang yang sholat. Mudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu samanul jannah. Itu samanul jannah, di sini ya samanul jannah itu kuncinya surga, kuncinya surga itu sholat. Inna musolli layakrahu babas murki. Sungguh orang sholat selalu katanya mengetuk-ketuk ya pintu kerajaan itu Allah. Wa innahu man yadum qur'al bab, maksudnya orang yang selalu senantiasa mengetuk-ketuk pintu kerajaan yusiku aitaha bakal buka. Itu sholatnya. Dan apa yang wahijabun minanar, sholat itu untuk ya menghalangi daripada api neraka. Dan yang ini yang terakhir ya, as-sholatu mizanun, sholat itu sebagai timbangan. Aman alfa istaufa, siapa yang memenuhi syarat-syaratnya sholat itu istaufa akan mendapatkan nanti dipenuhi juga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mizanul iman, sholat itu timbangannya iman. Jadi kalau orang ya, lihat tuh kalau sholatnya dia males-malesan, nggak memperhatikan sholat, nggak mengerti sholat, berarti imannya itu benar. Imannya kagak benar. Jadi perlu ya, untuk mengecas iman, mengecas iman itu di majlis Pak. Macam ini ngecas iman supaya iman kita makin lama makin kuat. Kalau imannya kuat makin kuat, ibadahnya ini sangat diperhatikan.
Jadi kalau orang yang nggak memperhatikan sholat berarti imannya belum benar. Ya, imannya ya bisa dia lemah, sudah hilang. Nah, orang yang tinggal sholat berarti itu orang yang tinggal sholat berarti imannya alhamdulillah dia lemah, imannya itu bisa hilang. Jadi paman akomaha barang siapa melaksanakannya sholat, bukan manfaat sholat, kalau pahala sholat tuh digedein bagaimana aja boleh. Jadi dia mau cara begini kan cara benar yang apa itu pahala sholat. Ini kan paman akomaha barang siapa yang melaksanakan atau menegakkan sholat, maksudnya segala dia sholat itu melaksanakan sholat dengan apa? Segala syarat-syaratnya, rukunnya, sunah-sunahnya, adab-adabnya, kehusuannya, itu namanya akomah. Akomatin berarti dia telah menegakkan agama. Paman karokaha barang siapa yang meninggalkan sholat, pakot adamadin berarti dia menghancurkan. Jadi orang yang nggak sholat berarti nggak beragama. Dia mati, alhamdulillah, mati kafir syukur mudah-mudahan ya kita semua ini keluarga perhatikan sholat. Amin. Dengan sholat. Nah, kalau udah sholatnya beres semua sangat di hadapan Allah, sholatnya beres semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.